Alasannya kalau lebih nanti takut dihisab. Terus yang nggak bisa ditiru lagi, dia ini ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab dekne, pakaian sing ora kena hisab sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisab. Dekne nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekah, mergo nak luwe ana hisabe. Wis wani gitu. Ora lane ora usah dadi wali, abot dadi wali. Nah sebetulnya di formulir wali itu jauh pendaftaran nih. Wali kan ono aktor anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malah nih gue mana ke waya anjab, waya aktor, waya terus waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaah nopo tiflun. Kecil artinya sekolah cilik dolan mulai mana, berdolan mulai mana. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ana sing mikir. Sekolah cilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Wis pokoke dunia ora usah dipikir, wis ana sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kowe daftar itu malah ra masuk. Wong cilik kok seneng rondo. Jadi ya gak mungkin juga. Ora kok daftare wali atfal. Orang ya aneh. Entah cilik itu ora duwe napa? Jawa tadi nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama, wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saenake dhewe tapi syaratnya mau ora oleh seneng napa? Jadi macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasnya wali kutub patoke bumi karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi, beliau dalam konteks tertentu itu tidak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat, Nabi Khidir kan ngerti catatannya, nanti ini calon mati kafir. Tapi apa catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Makanya dari Habib Salim Asyatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwih afdal timbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ora pati nabi sing afdal. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'anna gulayas biru ala mungkarin ro'a. Saya ulang lagi, li'anna gulayas biru ala mungkarin ro'a. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerumahan tenang ya. Awas kena keliru. Kalau balik malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Mas sampai Imam Syafi'i ngendikan, nak ulama Isra wali, ning dunia orang wali. Masyhur udah ngendikan, nak ulama mesti wali, nak wali tidak mesti ulama. Wali itu modal sabar sudah di wali, nak ulama kan kudu ngalim. Ruwet napa? Ruwet. Dadi apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul rontok jajam nak tepak sing yakin ke wali ora tepak darane wong edan kan pilihane kok rodok. Nah niki rukun tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li'annahu la yasbiru an mungkarin ro'a. Kalau kalian malah misalnya kita ngaji fikih hukumnya roh barang mungkar piye siji ngingkari fali ghayruhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika atafu liman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang mungkar.
Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolak wali sik dadi Nabi Musa piye to dikandani kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar. Paham gak sih? Paham kan lagi paham Rufin? Mun dhisik wis tau keliru mesti. Paham lah ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Roh dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mengenai wae kalau menjanji bejenengan insya Allah wae naik urip, kalau mulang tafsir tak selingi fakih. Mergo fakih ngitungnya eksak, eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten, ruang ini awas nak salah, rokok. Zaid tekon Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir tekon Ruhin. Pak Kiai Ruhin, kulo berdi Islam. Terus Ruhin mendingin, dia benar Ruhin, kulo suka teh, kulo dah menoteh. Ruhin gawe teh sehari 10 menit. Ya pinter? 10 menit. Setelah nyobu teh, binara, baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak, saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah loh. Ruhin. Oh, mulai beri salah kan bater. Iku mau kasut tuh ini. Sama cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini kisah fikih ekstrim, saya ulang lagi ekstrim. Wah ibaratnya padahal kamu kadang niatnya apik nunggu kondisi ideal. Es pantat pasete tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontohno aku mesti kita goblok ya. Misalnya ngeten. Ana kecelakaan ning dalan, misalnya Rukin namanya kakoan cekak serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ana wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ki bareng kok delok tak kombinasi. Napa? Roh kecelakaan kecil-kecil jadi tak kelabinan sih, toto-toto sih nganggu kelambi. Atau ngomong kelintir, mungkin toto-toto sih, ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja, mungkin kataan cekak nulung uang kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, terus sama wajib langsung mau ngenteni kelabinan sih, langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis nunggu rasa kadare. Mun Pak kula warai, baru warai lagi kayak notek, baru warai lagi ke koladus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwon kangkang sing ngaji kalau kemudian nak orang kafir masuk Islam masuk ketemu dengan Malioboro ya syahadat non Malioboro. Paham ya? Ketemu dengan Sarkem ya syahadat non Sarkem saat itu juga. Okay? Saat itu soal kok ono prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Ini kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid atau itu keliru kan itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya? Soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Salah wonten tiyang